Nah, oke teman-teman, saya mau sharing kenapa kita menjual produk baru atau produk di area baru itu sering ditolak ya. Jadi selamat datang di channel saya. Saya hanya sekedar sharing, bukan menggurui, hanya memberikan informasi mengenai pengalaman-pengalaman yang saya jalani di lapangan. Bagi teman-teman yang menjalani di dunia sales ataupun marketing, saya mencoba untuk sharing di sini ya. Jadi kebetulan di sini saya jual rokok ya. Saya sudah beberapa tahun untuk keliling di dunia rokok. Nah, kenapa? Alasan apa? Kenapa toko-toko itu pada susah untuk masuk di produk-produk baru? Nah, bagi teman-teman semua di dunia marketing, hanya ada 3 respon dari toko mengenai penawaran produk. 1 itu dibeli, yang 2 ditolak atau tidak dibeli, yang ketiga ditawar. Nah, itu alasan-alasan di atas itu semua sales pasti mengalami, dan banyak sekali kenapa toko-toko memiliki respon bermacam-macam, karena tidak semua toko itu sama ya. Jadi kenapa toko itu tidak membeli? Nah, toko tidak membeli itu memiliki alasan klasik. 1, produk masih baru, tidak ada yang tanya mas, atau belum ada yang tanya, kita harus menawarkan. Nah, kita bisa counter dengan cara bisa beli 1 atau 2 bungkus dulu bu, 1 atau 2 bungkus dulu pak, dicoba. Nah, kita bisa counter seperti itu ya. Jadi jangan langsung menyerah, tapi kita bisa memberi jawaban. Nah, nanti pasti akan ada counter lagi dari toko. Wah, nanti kalau nggak laku, kita bisa jaminkan, kita kasih nomor pak, nanti kalau tidak laku kita bisa retur atau ganti produk yang lain yang kira-kira laku. Jadi kita memberikan jaminan, otomatis mereka akan percaya kepada kita. Yang kedua, kenapa toko itu menolak? Toko itu menolak karena modalnya kurang. Tidak semua toko itu mempunyai modal yang cukup untuk membeli produk baru atau menambah produk, quantity produk. Tidak semua toko itu mampu. Jadi kita harus tahu kondisi toko ya. Toko itu bukan berarti dia tidak membeli, tapi modalnya kurang. Kenapa modalnya kurang? Ketika kita kunjungan, wah mas, nggak dulu, nggak ada uang. Itu memang karena toko itu sudah beli produk di sales lain, mungkin kita kalah cepat, atau uangnya sudah dipakai buat beli perlengkapan produk yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa mengatur jadwal untuk kunjungannya, jadi jangan sampai benturan dengan produk kompetitor. Atau kita kalau sudah muter itu pasti akan tahu kapan toko itu longgar atau kapan toko itu bisa beli, atau kadang-kadang kita tidak ketemu langsung sama owner atau penanggung jawab di toko itu. Jadi kita harus rutin kunjungan, cari waktu yang tepat untuk kita masuk ke toko ya. Dan ketiga, itu toko pasti banyak sekali teman-teman semuanya minta tempo. Nah, minta tempo itu alasan yang klasik ya. Jadi semua orang pasti sangat suka diberi utang. Nah, di situ kita sebenarnya dalam sebuah jebakan ya. Toko itu kalau sudah diberi tempo, dia itu sangat susah untuk masuk ke cash. Jadi teman-teman dengan cara tempo itu akan memberi dampak banyak negatifnya ya daripada positifnya. Banyak capeknya daripada untungnya. Nah, di situ kita bisa counter dengan cara apa? Kenapa kita tidak memberikan cara tempo untuk semua toko? Jadi mungkin ada case khusus ya untuk toko-toko yang potensi, itu nanti akan saya terangkan juga. Jadi gini, toko itu minta tempo itu karena memang memberi kesempatan mereka untuk mendapatkan tambahan modal sebenarnya. Jadi kita memberikan modal ke toko. Jadi secara tidak langsung toko itu ketika kita memberikan tempo, otomatis ketika barang habis dia akan minta, kadang minta lebih banyak. Kita harus menyediakan barang lebih banyak juga. Kalau kita mempunyai 100 toko dengan karakter yang sama, kita akan pusing, kita akan kerja 2 kali. Semuanya minta tempo. Jadi kalau cenderung teman-teman semua memberikan tempo, itu akan mengurangi potensi teman-teman untuk pede menjual cash. Semuanya akan diarahkan ke tempo. Jadi untuk memberikan kepercayaan, kenapa kita tidak bisa memberi tempo? Karena
semua produk hampir semua ya, di semua sistem marketing apalagi di dunia rokok itu tidak ada yang memberikan tempo, hampir semua. Jadi pastikan bahwa teman-teman memberikan jaminan dengan cara, Bu, ini bisa diretur kok, jadi nggak usah khawatir dengan modalnya, atau tukar dengan produk yang laku seperti jawaban yang di atas tadi. Jadi semuanya itu hanya alasan untuk toko. Jadi kalau kita ditodong untuk memberikan tempo, kita lihat dulu. Apabila toko itu memang berpotensi, toko itu rame, kita bisa memberi jawaban, oke Bu, saya kasih tempo. Tapi khusus jenengan, khusus Anda, hanya saya kasih untuk pembelanjaan pertama. Untuk pembelanjaan berikutnya, kita selanjutnya cash. Dalam artian itu nanti akan kita mengorbankan satu nota di awal. Yang keempat adalah area gersang ya. Area gersang itu kita bisa melihat dengan produk-produk yang toko-toko pajang ya. Jadi kalau produk rokok ya biasanya produk-produk nasional ya, kayak Sampurnamio, Udang Garam, Jarum Super, Bismillah. Nah, jarang ada rokok-rokok baru di situ. Nah, di situ bisa dikategorikan area gersang atau toko gersang. Jadi itu memang sangat susah sekali untuk kita masuki sebelum rokok kita itu benar-benar merata di retail atau di konsumen. Nah, nanti untuk area-area itu kita bisa melakukan strategi di tim. Jadi tidak hanya kita mengcover, kalau kita bekerja secara tim, nanti akan ada tim yang tugasnya untuk direct selling ya, jadi jual ke konsumen secara langsung. Mungkin membutuhkan SPG atau kita bareng-bareng untuk breakdown di bawah, penjualan di bawah, di mungkin di bengkel-bengkel, mungkin di sawah, atau di pekerja bangunan kalau kita bekerja di produk rokok ya. Jadi itu nanti kita harus komunikasi, seumpama katakanlah, oh area ini banyaknya rokoknya Jarum Super semua atau Sampurna semua. Nah, kita bisa sharing ke rekan-rekan atau ke pihak distributornya. Jadi jangan hanya dipendam sendiri, nanti tidak dapat solusi. Nah, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sharing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu.